Pasca Danu sama saya itu. Sebelum mengungkap perihal mimpi bertemu Ibu Tuti, Lilis kembali membuka kenangan bersama kedua almarhumah. Semasa hidup, Tuti dan Amel kerap berkunjung ke rumahnya untuk sekedar masak dan makan bersama. Dan di ruang tamu, meski Tuti dikenal sebagai pengelola yayasan berupa sekolah milik sang suami, toh ia tak bersombong diri. Tuti bersama Amel duduk di lantai beralas karpet sembari makan bersama Lilis. Mungkin kalau Ibu Tuti almarhum dan Kak Amel juga suka ke rumah nggak sih? Dia suka kesini. Atau ngapain Bu biasanya? Gak, biasanya kan dia masih ini dekat rumahnya, jadi paling kesini tuh makan lah gitu sama-sama gitu. Nanti udah sorenya udah pulang gitu. Biasanya makan di mana sih? Ya di sini nih, di bawah sini, iya. Makan apa Bu? Ya kadang-kadang bikin liwet. Dia kan senangnya itu peteh. Gitu. Betul. Iya gitu dia makannya itu kalau itu. Mungkin suka masak-masak juga nggak sih Bu? Iya, kadang-kadang ya sama-sama. Wah, udah sama Nung kata almarhum. Ya makannya masaknya gitu. Ya, jadi suka masak sama-sama. Di sini suka makan di sini juga nggak Bu? Iya, makan di sini, masak di sini gitu. Jadi kadang ya di belakang sini gitu. Kalau itu ya di sini aja biar Nung yang masak katanya gitu. Iya, Nung kan dia anak bungsu gitu. Iya. Kalau Amel mungkin suka masak apa sih? Ya Amel ya gitu, kadang ya cuci piring udah wah biar Amel yang cuci gitu. Kadang ya emang dia makan jarang ngomong, orangnya diem gitu Amel mah gitu. Iya. Tapi kalau sama Ibu mungkin suka cerita-cerita Bu. Ya kalau Amel mah enggak, paling kalau saya masak yang gitu wah mau rujak lagi tapi Amel malu katanya gitu. Kalau dia gitu ya kata saya tuh merem, kalau malu mah paling gitu. Saya tadi kan orangnya diem gitu, nggak banyak ini, nggak pernah cerita ya enggak itu. Kangen gak sih Bu dengan mereka berdua? Kangen ya nggak nyangka lah dia sampai gitu. Dan teka-teki perihal nuansa mistis metafisis dalam kasus pembunuhan Subang terungkap. Sebelum Danu ungkap pengakuan tentang dirinya terlibat pembunuhan, Lilis didatangi almarhumah lewat mimpi. Ya mimpinya waktu mau kebuka ini ya mimpinya itu saya juga pernah ngomong dari Kapolda itu polisi pas datang ke sini. Kata saya itu sama ibu mimpi apa, mimpi almarhum, ketawanya ngakak kata saya itu. Dia, wah Bu itu mau pasti sebentar lagi akan keungkap kata polisi itu gitu. Jadi perasaan saya itu perasaan optimis gitu, ini bisa keungkap ya alhamdulillah. Gak lama itu saya ada 2-3 bulanan lah ini. Gak pernah mimpi, gak pernah dimimpiin Ibu Tuti ataupun Amel, nggak ada. Ya kalau dimimpiin, pernah dia waktu itu bukan mimpi, dia kan sebelum itu teh nge-WA katanya. Cuma pesan ke saya itu, wah harus kuat, harus sehat, harus sabar, dan tuh harus panjang umur. Dan teh harus ingat masih ada yang harus diuruskan gitu. Itu terakhir dia ngomong gitu ke saya itu, masih ada yang diuruskan. Ya pas udah kejadian gitu saya baru sadar ya Allah itu mungkin ya saya itu harus nguruskan, soalnya kan dari tahlil ya dari itu almarhum ke sini datang sampai tahlil sampai apa-apa kan di sini. Selain ungkap perihal mimpi dan pesan terakhir, Lilis juga memperlihatkan foto keluarga bersama almarhumah hingga Danu sang pelaku pembunuhan yang notabene ponakan sendiri. Foto keluarga yang terpajang di dinding rumah terlihat bahwa Danu masih kecil. Kalau Danu itu ya orangnya itu baik, dia itu waktu itu kan dia dapat gaji 1,5 juta ya dari yayasan itu. Jadi dia tuh menyempatkan diri waktu kena Covid itu bikin gitu makanan gitu, dia itu ya bikin nasi kotak itu dikasihkan gitu ke orang lain tuh yang membutuhkan. Dia emang gitu dia. Iya, kalau sama mamanya gitu, kalau punya gaji nih mah gaji dari Danu. Di balik itu terungkap pula bahwa Danu dan Tuti serta Lilis nyatanya cukup akrab. Ditelepon Danunya tuh sama Amel sama mamahnya itu, sama mama Amel katanya, ayo kita itu liwat gitu. Jadi biasa bareng-bareng, iya kalau ke Subang kemana juga ya kayak adek kakak lah gitu.
Ketika Danu beri pengakuan, batin Lilis berkecamuk antara senang bercampur sedih. Ironisnya, pihak Mimin tegas menepis pengakuan Danu bahwa mereka termasuk sang suami Yosef terlibat pembunuhan 2 tahun silam. Pertama mah ya antara kecewa dan bahagia. Ya bahagianya Danu mengakui, soalnya kalau emang barang bukti juga udah ada, cuma mungkin kalau nggak ada Danu kan nggak ada yang kuat, lebih kuat. Jadi ya alhamdulillah Danu mau menyerahkan diri tuh setelah sama pengacara di ini gitu. Jadi dia mau menyerah sama keluarga gitu, dia mau menyerahkan diri. Ya alhamdulillah saya senang juga gitu. Jadi bisa keungkap. Kalau Danu nggak ngomong mah belum tentu itu teh. Zolim, itu zolim, kebohongan besar. Ibu di rumah, Abi di rumah, Arigi di tempat kerja sama temennya. Di luar dugaan ini fitnah sangat luar biasa. Tertekan mungkin dia itu ya, menyesal kan, dia ngomong ke anak saya juga katanya, silakan ajak katanya keluarga mau marah sama saya, dan emang saya bersalah gitu. Pun kejanggalan lain mencuat. Pengakuan Lilis perihal hubungan almarhumah dan Mimin berbanding terbalik dengan pengakuan Mimin sendiri, terutama perihal keputusan Yosef untuk menikahi Mimin pada 2009 silam. Dia nangis lah, kecewa katanya, kenapa si papa tuh gak sayang mama, katanya sayang Amel gitu. Nangis lah dia, kecewa. Soalnya jadi kurang perhatian lah gitu. Emang kalau dia mah, kalau Yosef mah kan ke Amel, untuk Amel, untuk Yuri selalu lah bicara itu, masalah itu mah suka gitu. Untuk Amel ini tuh untuk Yulis, yayasan itu gitu. Ibu sama Bu Tuti, ya kalau dibilang baik ya biasalah, kita masing-masing aja. Ibu Tuti udah seolah ya gimana lah, udah menerima, apalagi ibu di sini istri kedua gitu. Ya udah masing-masing aja, nggak ada masalah. Benarkah pula Mimin kerap menelpon Yosef untuk tak berlama-lama apalagi menginap di rumah Tuti? Suaminya suka sama di istri muda gitu, jadi jarang lah ke istri tua tuh. Kan kalau agak lama di istri tua juga kan itunya nelepon gitu, istri mudanya cepat pulang gitu. Ya kalau dulu mah mungkin baru berapa tahun gitu. Kan ibu berumah tangga sama Pak Yosef itu udah 14 tahun sekarang kan. 2009. Kalau ke Amelnya emang kalau ya mungkin kalau nggak tahu ya, kalau masih bersatu mah kayak sayang lah dia itu. Cuma udah punya istri muda itu, jadi dia inilah orangnya jadi mungkin kepengaruh ke apa, jadi agak jauh gitu. Soalnya kan jarang di rumah, dia udah itu. Pernah tinggal, kalau itu kan dia ke rumah, nanti sore itu dia pulang. Iya, kadang udah lama nginep di sini, nanti ditelepon suruh pulang ke sana. Istrinya nelpon jadi pulang ke sana. Tak sebatas hubungan Tuti Mimin yang renggang, Lilis pun beberkan perubahan sikap Yosef sebelum terjadi pembunuhan, di mana Yosef yang sebelumnya tak lagi urus Tuti sang istri pertama, tiba-tiba curahkan perhatian. Ya saya tuh ya ada apa ya, dari dulu juga mungkin ke suaminya mah udah agak curiga gitu ya, soalnya ada kejanggalan sebelum kejadian itu. Jadi pas dia ngaku sekarang dia pelakunya, emang sama nggak terlalu kaget lah. Emang dari dulu juga boro-boro kita yang keluarga dekat kan, orang lain juga udah ke situ dari dulu itu gitu. Apalagi saya yang dekat, kadang kan istrinya juga pernah cerita ke saya itu, wah katanya Yosef tumben sayang sama Enung, kata waktu sebulan belum kejadian teh. Kenapanya? Ya pan Enung sakit gigi, katanya dia beli apa-apa, katanya nggak minta uang sama Enung, saya diperhatikan katanya gitu. Sedih nih, kesian korban fitnah, orang-orang dolim. Tapi ibu berdoa semoga cepat selesai, semoga cepat dibebaskan. Kita semua semoga cepat terbebas dari tuduhan, dari fitnah. Sementara Lilis telah mencurigai Yosef sebagai satu dalang pembunuhan, Rara, sang pawang hujan, beberkan alasan datang ke TKP saat polisi gelar rekonstruksi. Rara datang atas inisiatif sendiri, lantaran pernah bernasar bahwa Danu akan bersaksi perihal pembunuhan.
Tak hanya itu, Rara pun ungkap pengakuan mengejutkan perihal pesan almarhumah Tuti perihal mobil miliknya. Pengakuan Rara sejalan dengan respon Lilis. Ya katanya dulu itu waktu sebelum itu tuh meninggal itu kan ke Yuris mungkin ngomong katanya, Yuris mama gak ridho kalau ini mobil ini ada yang make, maksudnya yang itu mungkinnya yang musuhnya itu nggak ada yang make, gak ridho pokoknya kalau dipakai orang katanya, mudah-mudahan mobilnya mogok gitu. Jadi emang itu kejadian mobilnya nggak bisa jalan gitu. Hari Rabu itu saya datang sendiri, nazar saya, karena sebelumnya saya sudah menerawang sosok Danu adalah terduga tersangka. Kalau sosok Danu terduga tersangka mau speak up, prarekonstruksi saya hadir. Lalu benarkah Rara pun menerawang perihal golok yang digunakan pelaku saat menghabisi nyawa Tuti dan Amel yang sampai sekarang belum ditemukan? Kalau orang-orang pada nanya, Mbak soal golok itu gimana sih? Saya udah pernah baca live streaming elemennya air. Ada seseorang yang membawa terus dicemplungin. Nah dicemplunginnya itu bisa sungai atau bisa septic tank atau pokoknya elemennya itu sudah tidak ada di dalam rumah. Sudah ada tapi di luar. Jadi elemennya itu air, bisa saja dibawa keluar, bisa dibuang ke sungai atau bisa juga dibuang ke septic tank.